Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Dan ibadah ini disiarkan lewat video streaming. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Saudaraku, mari kita tahbiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu pagi ini dapat kita baca dalam kitab Efesus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Saudaraku, kita masuk pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini, kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Darah-Mu
Jemaat Tuhan, kita yang telah mengalami pengampunan dosa di dalam kasih Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan di dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, dengan berdiri kita bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, dengan sukacita mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di dalam ibadah hari ini. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sempatkan kami ada dalam penyembahan di hari Minggu ini. Tentu ini adalah anugerah berkat darimu untuk kami sekalian. Maka dalam kasih sayang Allah kami mohon Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan Allah ini kami dapat membaca Alkitab dengan baik, memberitakan dan merenungkannya dengan baik, lalu dari semua yang baik yang kami alami menjadikan kami pun sebagai pelaku-pelaku firman Allah yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudara jemaat, bacaan pada hari ini dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara yang kembali memperkenankan kita ada di suasana ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kita imani, supaya ada semangat dari diri kita untuk benar-benar menyembah Dia di totalitas hidup kita demi untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di renungan hari Minggu pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 dengan tema sinodal. Dituliskan demikian: setiap generasi berbeda. Saudaraku, kita harus katakan bahwa apa yang tertulis di tema khotbah kita saat ini adalah benar adanya, bahwa tidak dapat disangkal. Memang benar adanya bahwa setiap generasi selalu memiliki suasana atau nuansa hidup yang berbeda.
Orang bilang ada masa lampau atau zaman dahulu kala, dan juga ada masa sekarang atau masa kekinian yang lebih selalu dikenal oleh manusia dengan sebutan konteks modern, atau masa yang lebih maju daripada masa yang lampau, baik di dalam pemberdayaan potensi manusia secara intelektual ataupun juga kehidupan ekonominya, politiknya terus berubah. Artinya dia dinamis, dia terus berjalan, tidak statis, tidak mati, tidak berhenti. Dari waktu ke waktu ada zaman orde lama, ada zaman orde baru, dan seterusnya. Nah, ini proses hidup yang memang terjadi dalam putaran waktu yang terus memberikan nuansa berbeda dari waktu ke waktu. Kita sepakat dengan kondisi itu, saudaraku, karena memang sangat berbeda cara hidup orang tua kita dahulu atau para leluhur kita dahulu dengan manusia-manusia yang ada di zaman modern ini. Namun yang menarik di sini, saudaraku, adalah apakah kemudian ketika kita berbicara tentang iman yang mengikuti putaran waktu yang terus berubah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kemudian kita juga akan berkata di sana berbeda muatannya. Tentu ini baik untuk kita renungkan, saudaraku. Jangan sampai kita membenarkan setiap perubahan dalam menunjukkan kualitas iman kita, dalam pengertian ketika ada perubahan iman yang merosot, kita katakan wajar, kan waktu sudah berubah. Saya pikir ini menjadi penekanan baik untuk kita renungkan, supaya ketika kita berbicara iman, artinya kepercayaan kita kepada Allah, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, itu tidak boleh berubah. Muatannya terus penuh dalam kekuatan yang total menyembah Allah. Karena apa, saudaraku? Tuhan yang dulu dengan Tuhan yang sekarang itu sama saja. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita punya iman tidak akan berubah, tetap fokus kepada Kristus, kendati pun zaman berubah dengan situasi atau iklim hidupnya, cara pandang atau pemberlakuan hidupnya, tapi tetap dalam berbicara soal iman kita tidak pernah berubah. Tetap Yesus, 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 dan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Karena dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, Yesus pun tidak berubah. Walaupun perubahan iklim dalam situasi hidup manusia berubah, Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat yang menebus salah dan dosa kita, dan hanya di dalam Dia kita akan sampai kepada sorga, yaitu rumah Bapa yang kekal. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Nah, kisah ini, saudaraku, yang mau diceritakan di dalam renungan kita saat ini lewat pengalaman Yosua dalam memimpin umat Allah Israel. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang Israel dalam kepemimpinan dalam kepemimpinan Yosua di bacaan kita saat ini. Kita lihat ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian.
Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnah Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Saudaraku, ayat 6 sampai 9 ini mau mengisahkan tentang kondisi iman orang-orang Israel yang stabil. Kondisi iman orang-orang Israel yang penuh. Mereka berkiblat kepada Allah. Dan semua itu dipengaruhi oleh ajaran Yosua yang sudah menuntun mereka sesudah Musa, menggantikan Musa, sampai mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan tentu kondisi ini, saudaraku, sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena walaupun zaman berubah dari Yosua kepada tua-tua leluhur Israel yang menggantikan untuk memimpin, mereka tetap dengan iman di dalam Tuhan. Namun pertanyaannya, saudaraku, sekarang, apakah setelah leluhur mereka atau tua-tua Israel itu digantikan dengan kepemimpinan yang lain, di waktu yang berubah, keadaan yang berubah, apakah iman orang-orang Israel tetap stabil? Mari kita lihat, saudaraku, di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dibacakan demikian di sana. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Saudaraku, kita lihat ternyata perubahan waktu, pergantian kepemimpinan merubah spiritual orang-orang Israel, merubah iman orang-orang Israel yang tadinya semasa Yosua memimpin dan tua-tua orang Israel yang menggantikan Yosua, mereka teguh di dalam iman. Tapi ketika generasi berikutnya yang memimpin, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah dewa berhala. Dan dikatakan di ayat 13, mereka menyakiti hati Tuhan. Ini yang saya maksudkan, yang dijelaskan di awal khotbah tadi, bahwa waktu boleh berubah, situasi, kondisi atau keadaan hidup boleh berubah, tapi bicara iman tidak boleh berubah. Kenapa? Karena kalau berubah, itu menyakiti hati Tuhan. Dan kalaupun ada perubahan dalam konteks iman, tentunya kualitasnya lebih tinggi.
bukan menurun, bahkan hilang, bukan. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau perubahan zaman dari kuno menjadi modern, lalu merubah iman kita dari percaya menjadi tidak percaya. Bisakah kita bayangkan kalau kemudian Allah murka kepada kita, marah kepada kita, hanya karena kita merasa, oh saya ada di era modern, saya harus maju dan berkembang mengikuti zaman. Kalau tidak saya dibilang kampungan, wong deso. Apakah kita memikirkan status sosial itu ketimbang kita memikirkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dalam karya penebusan di dalam Kristus Yesus? Mari kita renungkan saudaraku, mari kita pikirkan. Jangan sampai ambisi kita, emosi kita, keegoisan dan keserahan kita membawa kita kepada kehancuran. Karena keserakahan tidak berdampak baik pada kita. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang yang demikian. Itu bisa kita lihat saudaraku dalam ayatnya yang ke-14 dan 15 bacaan kita. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Luar biasa. Yang tadinya mereka digiring keluar dari perbudakan di Mesir, tempat di mana mereka ditendang, diinjak, diludahi, dicaci maki, disuruh kerja paksa. Mereka berada dalam kemerdekaan, artinya terbebas dari penganiayaan itu. Lalu kemudian mereka ditibakan oleh Allah di satu negeri di mana susu madunya melimpah. Mereka menikmatinya dengan penuh kegembiraan karena berkat Allah ada pada mereka. Tapi kita lihat di sini, akibat dari mereka meninggalkan Allah dan menyembah Baal, Tuhan tidak segan-segan murka. Dalam penghukumannya, Dia buat mereka selalu kalah. Apa saja yang mereka perjuangkan digagalkan oleh Allah. Mereka menjadi merana. Mereka terdesak oleh kebodohan mereka sendiri. Mereka terjebak oleh kelakuan mereka sendiri. Keserakahan mereka membuat mereka hidup dalam derita. Apakah kemudian saudaraku, ini yang menjadi impian kita? Ini yang menjadi tujuan kita? Hanya karena kita merasa kita begitu membutuhkan hal-hal yang materi, sesuatu yang sifatnya penghormatan, kekuasaan, pangkat, sehingga kita melupakan Allah kita. Mari saudaraku, kita berpikir bijak dan tentunya berpikir juga dengan iman, supaya kita tidak pernah lari dari Kristus Allah yang sudah menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkali-kali saya katakan dalam khotbah-khotbah. Di sana Tuhan berkata, jika engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku juga menolak engkau.
Tidak ada pengakuan daripada Allah akan keberadaan kita ketika kita tidak setia kepadanya saat menjalani hidup ini. Makanya ada bahasa firman juga yang berkata, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Untuk apa saudaraku kalau kita hanya dipanggil tapi tidak dipilih? Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita bisa belajar dari orang-orang Israel yang labil dalam kehidupan imannya. Mari kita bangun keteguhan iman kita supaya kokoh, penuh, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Walaupun zaman berubah dengan perkembangannya, dengan pengaruh-pengaruhnya, tapi bicara iman, kita tetap pada Kristus Yesus. Itu yang dimaksudkan tema khotbah kita. Setiap generasi berbeda, betul. Tapi bicara iman, generasi siapapun tetap Yesus yang disembah. Itu yang saya katakan dalam khotbah minggu lalu, yang dikatakan oleh Paulus, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Maka perubahan apapun, hidupnya tetap Kristus. Makanya dalam Filipi pasal 1 ayat 22a, Paulus bilang, kalau aku harus hidup, aku memberi buah. Itulah orang yang hidup dalam Kristus. Selalu ada perubahan baik dalam dirinya. Itulah buah dari kehidupan itu, yang pada akhirnya membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Jangan sesatkan diri kita hanya karena perubahan zaman yang terjadi, lalu kita merasa harus dan wajib meleburkan diri dengan perubahan yang ada, walaupun bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jangan saudaraku. Karena waktu dan zaman boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di ibadah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menerima firman-Mu di hari minggu pertama di bulan yang ke-7 di tahun ini. Walaupun kami masih berhadapan dengan virus corona, tapi kami bersyukur kami tidak pernah berhenti untuk menyatakan kesetiaan kami lewat iman kami kepada Kristus dengan tetap beribadah walaupun di rumah. Ini bentuk kesediaan kami untuk tetap percaya kepada Engkau walaupun situasi atau iklim hidup berubah, tapi kami tetap dengan iman di dalam Kristus. Terima kasih ya Allah, kiranya untuk perubahan-perubahan iklim dalam kehidupan manusia ke depan, kami juga tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus. Generasi siapapun yang memimpin kami tidak berubah dalam iman percaya kami kepada Engkau, sehingga iman yang teguh ini akan membawa kami kepada keselamatan, yaitu menempati sorga, rumah Bapa yang kekal. Tentu ya Allah, di sorga hal ini tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Karena ketika rayuan, godaan menerpa kami, tidak sedikit dari kami kemudian melemah dan meleburkan diri dengan pengaruh yang ada. Dengan mudah dan gampangnya kami meninggalkan Engkau dan mengikuti Allah lain dengan berpikir lewat kekuatan intelektual kami toh bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kami tidak sadari Tuhan, seperti apapun kemampuan kami untuk memanage hidup kami supaya kami tetap bisa makan dan minum, kami tidak menyadari bahwa sebanyak apapun makanan minuman yang kami dapatkan di luar dari Engkau, bahkan di dalam Engkau sekalipun, kami pun akan tetap mengalami akhir hidup atau kematian. Tapi tentu dalam iman, ketika kami mengakhiri semuanya dalam Kristus, maka kendati pun kami mati, kami akan hidup karena Kristus adalah kehidupan kami. Engkau sendiri telah menyatakan itu sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itulah keberuntungan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Berkenan kami bawa terus keyakinan iman ini di setiap perubahan generasi. Dari waktu ke waktu kami tetap adalah milik Kristus. Terlebih di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, dengan begitu banyak godaan, cobaan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, jangan bimbangkan kami. Tetap yakinkan kami di balik kejadian ini ada rencana Tuhan yang indah untuk kami, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu ya Allah, di sorga kami berdoa untuk semua gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu yang bersekutu, berkati, sinergikan dalam kekuatan doa umat-Mu, maka dunia dan bangsa kami akan terselamatkan. Karena kami percaya doa orang beriman, doa anak-anak Tuhan, doa orang percaya tidak akan kembali dalam kesia-siaan, tapi itu akan menjadi berkat untuk kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Allah, berkati pemerintah bangsa-bangsa, khususnya pemerintah bangsa Indonesia. Mulai dari presiden, kabinet yang ada, para menteri dan semua unsur pemimpin, sampai di daerah terpencil sekalipun, khususnya di kota Surabaya tempat di mana kami berdomisili. Semua diberkati oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi pada kami dalam bersama Tuhan, kami dapat atasi. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah
video streaming ini Tuhan yang dilayankan oleh jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Di berbagai tempat di mana mereka menikmati suasana ibadah ini, di sana juga berkat Tuhan ada untuk mereka. Sehingga dalam bersama dengan Tuhan, jemaatmu di berbagai tempat yang menikmati ibadah yang dilayankan oleh jemaat Bukit Harapan Surabaya ini juga terus mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus berkati kami, karena hanya dengan berkat-Mu kami kuat, kami sehat, kami beriman, kami pintar dan cerdas. Dan dengan bersama Tuhan juga itulah kami mampu menyatakan kualitas diri kami secara intelektual dan spiritual demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di Bukit Harapan Surabaya dalam segala apa yang sudah Tuhan sertakan lewat proses pemilihan PHMJ periode 2020-2022 yang sudah terpilih. Tuhan jaga keharmonisan kami selaku pelaksana harian majelis jemaat, agar komitmen menjadi satu kesatuan dalam berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu menjadi bukti nyata kekuatan Tuhan yang memimpin dan melayani jemaat-Mu tanpa pamrih sampai akhir masa bakti layan kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan pengurus Pelkat, kami bersinergi untuk menata pelayanan Tuhan sehingga semuanya terangkai indah dinamis demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati terus majelis jemaat dan semua jemaat, walaupun tidak menjadi majelis atau PHM atau pengurus Pelkat, tapi biarlah jemaat terus bersinergi memberikan dukungan dan support doa agar setiap mereka yang dipilih untuk melayani Engkau lewat doa jemaat, dukungan perhatian jemaat, semua terangkai indah dinamis demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan berkati kami terus Tuhan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini, agar dalam bersama dengan Tuhan kami tetap semangat, kami tetap sehat, kuat beriman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk tim multimedia, berikan mereka kesungguhan untuk melayani video streaming ini Tuhan, agar lewat tim multimedia fasilitas ibadah yang dilayankan lewat video, baik ibadah minggu, ibadah rumah, ibadah keluarga atau ibadah Pelkat maupun renungan pagi, sama-sama menjadi sarana baik bagi jemaat-Mu untuk tetap percaya kalau Kristus Tuhan tidak meninggalkan kami tapi memberkati kami senantiasa. Ini syafaat kami Tuhan, ini doa syukur kami, sempurnakan dan kabulkan, agar dalam semuanya itu kami terus berkarya dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu secara khusus ya Allah. Persiapan kami panitia pembangunan yang berharap dalam pertolongan Tuhan per bulan Juli ini kami sudah memulai pekerjaan pembangunan. Dalam perkenanan Tuhan semua mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga proses pembangunan ini lancar dan menghasilkan sesuatu yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah di sorga, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Bukit Harapan dengan nomor 1410104293438. Yang kedua, diserahkan ke kantor gereja pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudaraku, dengan penuh sukacita mari kita berdiri. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sambil berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan
Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.